Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Ajeng Pratiwi dari kelas Fisika Dikb 2018 Universitas Negeri Medan. Saya dari kelompok 4, mata kuliah penilaian autentik dalam pembelajaran fisika. Bahas dalam pertemuan ini yaitu mengenai penilaian rekayasa ide. Hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua yaitu mengenai analisis situasi penilaian rekayasa ide saat ini, yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup permasalahan rekayasa ide di sekolah, dan yang keempat yaitu sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Rekayasa ide adalah tugas penyusunan artikel ilmiah atau karya ilmiah secara tertulis tentang aplikasi muatan materi perkuliahan dengan daya dukung referensi-referensi yang up to date, di mana rekayasa ide merupakan suatu wahana bagi mahasiswa untuk berlatih menulis ide kreatif berdasarkan respon intelektual atas permasalahan aktual yang terjadi di dalam masyarakat. Seringkali, melalui rekayasa ide ini, mahasiswa mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Baiklah, yang kedua kita akan membahas mengenai analisis situasi penilaian rekayasa ide saat ini. Penilaian adalah suatu kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar dari peserta didik dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Rekayasa ide adalah tugas penyusunan artikel ilmiah atau karya ilmiah secara tertulis tentang aplikasi muatan materi perkuliahan dengan daya dukung referensi-referensi yang up to date. Sedangkan pengertian dari penilaian rekayasa ide adalah proses pengumpulan dan penilaian dalam penulisan ide kreatif yang dapat menggambarkan perkembangan belajar. Mengenai kriteria rekayasa ide. Yang pertama, yaitu rekayasa ide diusulkan oleh sebuah tim yang terdiri dari 3-5 orang. Yang kedua, yaitu nama-nama dari anggota tim tidak boleh dituliskan secara singkat. Yang ketiga, yaitu anggota dari tim berasal dari antar jurusan ataupun satu jurusan dalam universitas yang sama. Yang keempat, yaitu jumlah halaman dari rekayasa ide tidak boleh lebih dari 10 halaman. Dengan tidak dihitungnya halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, halaman nama-nama anggota tim dan dosen pembimbing. Kemudian file harus dalam bentuk PDF dengan nama ketua tim, underscore, nama perguruan tinggi, underscore, nama judul rekayasa ide. File maksimal 5 MB, di mana file ini harus dibuat dalam 2 eksemplar hard copy dan soft copy-nya juga dikumpulkan. Selanjutnya yaitu mengenai sistematika penulisan rekayasa ide. Adapun sistematika penulisan dari rekayasa ide, yang pertama yaitu halaman sampul, yang kedua yaitu halaman pengesahan, yang ketiga yaitu daftar isi, yang keempat yaitu ringkasan, di mana ringkasan ini terdiri dari 1 halaman yang berisikan gagasan secara keseluruhan. Terdapat latar belakang, tujuan, landasan teori, metode, kesimpulan, serta rekomendasi. Bagian yang kelima yaitu bagian inti, di mana di bagian inti ini terdapat 5 bagian pula. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang mengapa gagasan ini dijadikan karya ilmiah,
serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu gagasan, di mana gagasan ini berisi mengenai kondisi kekinian pencetus gagasan, kemudian solusi yang pernah ditawarkan, terus seberapa jauh kondisi yang dapat diperbaiki dengan gagasan ini, yang kemudian pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan ini, dan langkah-langkah strategis apa yang mampu mengimplementasikan gagasan ini. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kesimpulan, yang keempat ada daftar pustaka, dan yang kelima ada lampiran-lampiran. Pun standar penilaian dari rekayasa ide seperti yang Anda lihat di PPT, mulai dari pendahuluan, kerangka pemikiran, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan, dilakukan penilaian dengan kriteria yaitu kurang, cukup, sedang, baik, dan baik sekali. Nah, kita akan membahas mengenai ruang lingkup permasalahan penilaian rekayasa ide. Yang pertama yaitu kerangka pemikiran, di mana permasalahan yang terdapat dalam kerangka pemikiran yaitu tidak adanya tolak ukur yang pasti untuk mendeteksi keaslian dari ide. Yang kedua yaitu metode, di mana proses pengumpulan data dalam penelitian hanya dilakukan sekali. Yang ketiga yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan, di mana kelemahan dan kelebihan yang dituangkan dalam rekayasa ide berdasarkan pendapat dari penulis itu sendiri tanpa mengaitkan pendapat dari reviewer. Yang keempat yaitu kesimpulan. Biasanya kesimpulan yang ada dalam suatu rekayasa ide menyatakan bahwa gagasan yang mereka berikan mampu mengatasi permasalahan yang mereka angkat. Padahal hal tersebut belum tentu pasti, karena rekayasa ide ini belum diwujudkan dan belum memiliki data yang pasti. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas mengenai sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Pengertian penilaian berbasis komputer. Penilaian berbasis komputer merupakan suatu metode penelitian menggunakan alat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan keterbatasan waktu dan tuntutan profesionalisme guru dalam bekerja. Penilaian rekayasa ide menggunakan teknologi informasi ini mampu memberikan keuntungan bagi pengajar maupun peserta didik, di mana peserta didik mampu mengumpulkan tanpa adanya pertemuan, gitu kan? Kemudian pengajar juga mampu membuat standar penilaian yang baik, serta pengajar juga mampu memberikan feedback secara cepat dari apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Dengan adanya penilaian rekayasa ide berbasis IT ini, penilaian dapat dilakukan dengan cepat. Yang Anda lihat di PPT, ini merupakan salah satu website yang mampu digunakan oleh pendidik untuk membuat suatu form penilaian, yaitu menggunakan Google Form. Adapun cara-cara dalam membuat penilaian menggunakan Google Form ini yaitu yang pertama, guru atau dosen harus memiliki akun Google. Kemudian dosen atau guru mengunjungi website Google yaitu Google Form seperti yang tertulis di PPT. Kemudian dosen masuk ke dalam situs Google Form dan memilih template, di mana dosen atau pendidik atau guru membuat identitas penilaian yang diinginkan, mulai dari nama, bidang studi, waktu pengumpulan, dan sebagainya. Begitulah mengenai materi penilaian rekayasa ide yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.